Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu topik dalam perkuliahan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yakni mengenai hukum acara tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan juga 1 kewajiban. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana terkait kewajiban yang akan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini kita memiliki outline. Yang pertama adalah bagaimana gagasan tentang impeachment itu sendiri, lalu bagaimana impeachment di Indonesia, baik itu praktik maupun peraturannya, dari zaman sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 hingga saat ini, dan terakhir adalah bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi mengatur tentang hal tersebut. Kita akan masuk kepada outline yang pertama, yaitu tentang gagasan impeachment. Saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana konstruksi hukum dalam satu negara demokratis, ya, di Indonesia kita merupakan negara demokratis dan juga di satu sisi lain kita adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana di pasal 1 ayat 3, maka segala sesuatu yang dijalankan oleh pejabat, terutama presiden dan atau wakil presiden, itu harus berdasarkan undang-undang. Gitu ya, harus berdasarkan undang-undang dan juga bagaimana kemudian berdasarkan undang-undang itu mereka menjalankan roda pemerintahan. Yang mana kita ketahui bahwa dalam Indonesia, konteks Indonesia, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Dan itu sangat jelas bagaimana termaktub di dalam pasal 1 ayat 1 dan juga pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi kita bisa lihat dalam konstruksi ini, konstruksi berpikir ini, dimulai dari bagaimana kita menganut negara yang demokratis, lalu kita satu sisi juga negara hukum, dan juga kita memiliki pembagian kekuasaan yang didasari juga dengan checks and balances, ya, bagaimana pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan juga yudisial memainkan peran dan kewenangannya masing-masing, serta kita dijalankan dengan pemerintahan yang berdasarkan ciri sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam konteks ini, dalam sistem pemerintahan presidensial, maka selain sebagai kepala negara, presiden juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Ya, sebagai kepala pemerintahan yang mana dia kemudian menjalankan perintah dari konstitusi dan juga undang-undang. Ini salah satu dari ciri negara hukum yang dalam pelaksanaannya kemudian itu akan diawasi dalam mekanisme checks and balances. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, ketika presiden menjalankan roda pemerintahan, ya, berdasarkan perintah dari konstitusi maupun dari undang-undang, maka di satu sisi lain DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif itu menjalankan fungsi pengawasan. Bagaimana kemudian DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Apakah kemudian pemerintah ini sudah on the track, yang menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang, maka itu adalah tugas DPR. Nah, di satu sisi hal yang menarik adalah dalam konteks impeachment ataupun dalam konteks pemberhentian jabatan presiden, maka dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial adalah fixed term period, fixed term government. Jadi presiden memiliki masa jabatan yang tetap, entah itu dia 4 tahun, entah itu 5 tahun atau 6 tahun, tergantung dalam konstitusi di negara tersebut. Dan di Indonesia kita punya fixed term period itu adalah 5 tahun. Ya, jadi periode pertama 5 tahun dan dapat dipilih kembali, ya, untuk periode kedua untuk 5 tahun selanjutnya. Nah, dalam masa itu, ya, yang menjadi perbedaan dengan sistem pemerintahan parlementer adalah dalam masa periode itu bisa jadi presiden itu sangat sulit untuk dijatuhkan. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang mana Perdana Menteri bisa sewaktu-waktu dijatuhkan oleh parlemen. Tapi dalam konteks sistem pemerintahan presidensial ini sangat sulit. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan presiden melanggar sumpahnya, melanggar undang-undang dasar ataupun melakukan pelanggaran hukum?
Nah, oleh karena itu diperlukan satu proses yang istimewa, ya, yang mana untuk dapat menjatuhkan presiden apabila melanggar hal-hal tersebut. Nah, saudara sekalian, tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa dalam konteks pengawasan terhadap perbuatan presiden, kita bisa lihat bagaimana kemudian DPR mengawasi apakah perbuatan yang dilakukan oleh presiden itu berdasarkan hukum, apakah dia memang juga mengacu kepada undang-undang, dan juga bagaimana dia menjalankan jabatan atau tugasnya. Nah, ini jadi menarik gitu ya, karena kalau kita lihat akan agak sulit ketika presiden itu dengan jabatannya ya, bertindak, apakah dia bertindak atas nama pribadi ataupun bertindak dia sebagai presiden. Nah, itu juga perlu kita perbincangkan di perkuliahan lain. Nah, istilah impeachment sendiri kita bisa lihat dari berbagai literatur. Ya, kalau dalam konteks bahasa Arab ya, dikenal makzul, ya, yang artinya diturunkan dari jabatan atau removal from office. Dari kamus bahasa Indonesia, ya, makzul adalah meletakkan jabatan, turun tahta raja. Dalam Black's Law Dictionary, ya, mendefinisikan impeachment sebagai criminal proceeding against a public officer before a quasi-political court, instituted by a written accusation called articles of impeachment. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dalam konteks ini, ya, Black's Law Dictionary adalah sebuah tuntutan. Ya, impeachment itu adalah sebuah tuntutan terhadap pejabat publik, ya, sebelum dia kemudian diadili dalam satu peradilan politik. Nah, ini di dalam konstitusi disebut adalah article of impeachment. Dan kita bisa lihat, ya saudara sekalian, bahwa apakah impeachment dan pemakzulan itu bisa sama gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat pendapat dari Prof. Jimmy Asidiki bahwa sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan, sehingga impeachment lebih menitik beratkan kepada prosesnya. Dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Jadi kalau kita bicara impeachment dalam konteks Indonesia, ataupun dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, maka ditekankan adalah proses tuntutannya. Baru kemudian tuntutan dakwaannya, ya, tuduhan atau dakwaannya, apakah kemudian si pejabat tersebut dia sudah melanggar undang-undang dasar atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Ya. Jadi ketika seseorang atau ketika pejabat ataupun presiden atau wakil presiden itu diimpeach, jadi belum tentu dia kemudian bisa serta-merta turun dalam jabatannya. Ya, bagaimana kita ketahui, misalkan contoh di Amerika Serikat. Ya, di Amerika Serikat impeachment yang dilakukan 2 kali bahkan terhadap Presiden Donald Trump. Di House didakwa dengan 2 pelanggaran, tapi kemudian ternyata di Senat dia tidak dimakzulkan, tapi hanya berhenti sampai proses impeachment. Dan ada beberapa presiden lainnya di Amerika Serikat yang kemudian dia sudah diimpeach tapi tidak berhasil juga dimakzulkan. Jadi memang ditekankan adalah proses tuduhan atau dakwaannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana sejarah impeachment itu sendiri, pertama kali di Inggris, ya, ini digunakan pada bulan November tahun 1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang ke-8 dan Earl of March yang pertama. House of Commons sebagai penyidik dan penuntut, House of Lords yang mengadili. Ya, jadi kita bisa lihat final say-nya adalah di House of Lords, ya, di kamar keduanya. Lalu bagaimana di konteks Amerika Serikat? Ya, ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, impeachment mulai digunakan pada abad ke-17, tapi dalam perkembangannya impeachment lebih dikenal di Amerika Serikat daripada di Inggris. Di Amerika Serikat, impeachment diatur dalam konstitusinya menyatakan bahwa the House of Representatives atau DPR-nya ya, memiliki kekuasaan untuk melakukan impeachment atau melakukan penuntutan, sedangkan Senat mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan impeachment. Jadi kita bisa lihat ya, di Amerika Serikat ya, peradilannya Senat, tapi yang memimpin adalah Chief of Justice-nya. Ya, jadi pengadilannya adalah pengadilan politik, walaupun diadakan di
salah satu kamar dalam parlemen. Sejatinya impeachment merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya. Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787 di Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin, sehingga perlu ada fondasi checks and balances di sini. Jadi impeachment ini juga merupakan bagian dari checks and balances. Ya, tadi bagaimana kemudian pengawasan dari lembaga legislatif, gitu ya, untuk mengawasi kinerja dari eksekutif. Apakah kemudian eksekutif ini menjalankan tugasnya sudah benar sesuai dengan konstitusi atau tidak, sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, di sini adalah proses checks and balances-nya. Lalu kemudian bagaimana dalam ranah kekuasaan kehakiman yang nantinya akan memberi putusan ya, terkait dengan proses pengawasan dilakukan oleh lembaga legislatif. Nah, dalam konteks Amerika Serikat ternyata tidak hanya presiden dan wakil presiden saja, tapi juga seluruh pejabat publik. Ya. Misalkan senator pernah, ya. Supreme Court Justice juga pernah, ya. Bahkan seorang hakim peradilan distrik pun pernah di-impeach. Namun kita bisa lihat ya bahwa kebanyakan yang diuraikan adalah kasus-kasus impeachment yang menimpa seorang presiden saja. Nah, lalu bagaimana dengan konteks Indonesia? Ya, kita sudah ada 7 presiden ya. 7 presiden. Nah, bagaimana ini pengaturannya tentang pemberhentian presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen satu-satunya pasal ya yang menerangkan tentang proses pemberhentian jabatan presiden itu ada di pasal 8 yang berbunyi jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Nah, kemudian diterangkan lebih jauh dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 angka 7 alinea ketiga, jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban jawab Presiden. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa lihat bahwa MPR yang kemudian ya, bisa bertindak untuk melakukan pemberhentian terhadap jabatan presiden. Karena kita ingat ya, MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu memberikan mandat kepada presiden. Ya, sehingga presiden selain dia kepala negara, lalu kepala pemerintahan, presiden Indonesia juga merupakan seorang mandataris dari MPR. Ya, orang yang diberikan mandat oleh MPR untuk menjalankan kewenangannya, menjalankan roda pemerintahan. Nah, ketentuan lebih lanjut kita bisa lihat ya, karena tadi di pasal 8 bunyinya hanya itu ya, mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, ketentuan lebih lanjut kita bisa lihat bagaimana kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 73 dan juga TAP MPR nomor 3 tahun 78 yang menegaskan ya, bahwa ini prosesnya. Ya. Apabila DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Lalu poin selanjutnya, apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Dan terakhir, apabila dalam waktu 1 bulan memorandum kedua ini tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggunganjawab dari Presiden. Ya, jadi itu pengaturannya, ya pengaturan tentang pemberhentian Presiden sebelum amandemen, baik di pasal 8 penjelasan Undang-Undang Dasar 45 maupun juga TAP MPR nomor 6 tahun 73 dan juga TAP MPR nomor 3 tahun 78. Ini prosesnya. Nah, lalu bagaimana setelah amandemen? Kita bisa lihat di pasal 7A. Ya, pasal 7A dan juga pasal 7B, bagaimana prosesnya, ya, dan juga bagaimana
alasan pemberhentian dari presiden. Nah, di sini lebih jelas gitu ya, lebih jelas dibandingkan pasal 8 sebelumnya bahwa ya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ya, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ya, jadi ditekankan alasan hukumnya, ya dia alasan hukumnya dan juga ada alasan ketidakcakapannya, gitu ya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kenapa pasal ini kemudian muncul ya? Karena di dalam pengaturan sebelumnya di pasal 8 itu tidak terlalu menekankan alasan apa yang kemudian alasan hukum apa ya? Alasan hukum apa yang kemudian bisa dijatuhkan kepada presiden kalau misalkan ternyata presiden tersebut melanggar aturan. Nah, baru di pasal 7A ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu diperjelas ya. Pelanggaran hukum apa saja yang bisa mencakup ya, atau bisa dikenakan kepada proses pemberhentian jabatan presiden. Nah, lalu di pasal 7B kita bisa lihat ini bagaimana prosesnya, gitu ya. Jadi ada beberapa pihak yang nantinya akan berkaitan dalam proses pemberhentian presiden setelah amandemen dari DPR, lalu ke Mahkamah Konstitusi, dan juga ada peran dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan ini ada quorumnya, ya, nanti kita bisa sampaikan juga. Nah, lalu ini dalam pasal 10 Undang-Undang MK untuk memperjelas ya alasan-alasan hukum pemberhentian dari presiden dan atau wakil presiden. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lalu korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya, perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden, dan terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini didefinisikan lagi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam penjelasan Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang dimaksud tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu, narkotika, dan zina. Ya, jadi ini lebih menspesifikkan bagaimana tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, lalu kita bisa lihat ya bagaimana beberapa kasus berhentinya presiden Indonesia. Jadi 4 dari 6 presiden Republik Indonesia mengakhiri masa jabatan dengan cara yang tidak normal. Jadi ada case di Presiden Soekarno, bagaimana kemudian diberhentikan oleh MPRS ya, setelah adanya memorandum DPR gotong royong yang menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan G30S. Lalu Presiden Soeharto yang kemudian menyatakan berhenti ya di masa jabatannya yang ke-7. Lalu Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto yang berhenti dan juga berhenti dari jabatannya karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Dan case terakhir adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang juga diberhentikan oleh MPR karena dianggap melanggar konstitusi dan juga GBHN. Ya, jadi nanti akan kita diskusikan lagi ya di kelas bagaimana kemudian masing-masing prosesnya, terutama kita bisa lihat apakah kemudian pemberhentian Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan juga Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu atau belum. Nanti kita bisa diskusikan di waktu yang lain. Nah, kita masuk bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusinya. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan, ini skema proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia. Jadi dimulai prosesnya di dalam DPR. Ya, DPR kemudian menyatakan mendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dari DPR kemudian mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi yang didukung dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Nah, setelah itu prosesnya kemudian pendapat DPR ini diperiksa, diadili, dan juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi paling lama adalah 90 hari setelah permintaan diterima. Jadi kalau misalkan tidak terbukti, maka tetap dikembalikan kepada DPR dan selesai prosesnya. Tapi kalau misalkan terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Jadi dimulai dari proses politik, kemudian ke proses peradilan, dari DPR kemudian diberikan kepada MPR. Jadi balik lagi ke proses politik. Di sini kemudian MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima, dan putusan ini diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Nah, kalau misalkan ternyata usul DPR tersebut tidak diterima oleh MPR, maka presiden dan atau wakil presiden terus menjabat sampai periodenya habis. Tapi kalau misalkan usul DPR tersebut diterima, maka presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dari jabatannya. Jadi kita bisa lihat final say-nya ada di MPR dengan membawa pendapat dari DPR yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di ujungnya proses politik. Nah, ini kita bisa bandingkan misalkan dengan proses di Korea Selatan, di mana kemudian dituntut oleh parlemen, lalu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang kemudian menjadi final say-nya. Kalau misalkan dinyatakan bersalah, maka dia berhenti, tapi kalau misalkan tidak dinyatakan bersalah, maka presiden tetap melanjutkan jabatannya. Nah, ini dasar hukumnya tadi di pasal 7A dan 7B, lalu Undang-Undang MK dan juga Undang-Undang MD3, serta PMK nomor 21 tahun 2009. Lalu bagaimana para pihaknya? Ada pemohon dan termohon. Pemohon DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Termohon presiden dan atau wakil presiden dengan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, permohonan seperti biasa ini di pasal 3 PMK nomor 21 tahun 2009 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan rangkap 12 yang ditandatangani oleh pimpinan DPR atau kuasa hukumnya. Dan dalam hal ini DPR wajib untuk menguraikan dengan jelas permohonannya mengenai dugaan presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau dugaan presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini alat buktinya. Jadi ada risalah dan atau berita acara proses pengambilan putusan DPR bahwa pendapat DPR oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan, lalu risalah dan atau berita acara rapat DPR, serta alat-alat bukti lain yang mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden yang menjadi dasar pendapat DPR. Lalu bagaimana tahapan persidangannya? Kurang lebih ada 6 tahapan diatur dalam PMK 21/2009. Tahapan pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tanggapan oleh presiden dan atau wakil presiden. Lalu tahap ketiganya adalah pembuktian oleh DPR tadi dengan menghadirkan berbagai bukti, alat bukti dan juga saksi kalau ada. Lalu tahap empatnya pembuktian oleh presiden dan atau wakil presiden. Jadi di sini juga adu alat bukti baik DPR, baik pemohon maupun termohon. Lalu tahap 5 adalah kesimpulan dari masing-masing pemohon dan juga termohon, dan terakhir adalah pengucapan putusan. Nah, apabila presiden dan atau wakil presiden mengundurkan diri, maka permohonan dianggap gugur. Jadi selesai pada saat itu.
Amar putusannya ada 3, tidak dapat diterima. Ya, ini biasanya kalau tidak punya legal standing dan lain sebagainya. Membenarkan putusan dari DPR, dan terakhir adalah ditolak. Jadi kurang lebih seperti ini untuk hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewajiban untuk memutus pendapat DPR dan juga terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Nah, dalam kesempatan kali ini juga ini menarik untuk didiskusikan di kelas, ya bagaimana hal-hal yang perlu dicermati, ya bagaimana beberapa hal ini yang nanti mungkin bisa kita bahas dalam perkuliahan, ya, dan juga jadi pertanyaan untuk memantik diskusi. Kurang lebih ada 7 hal. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.